Hai, halo semua Sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Senin pagi, lagi pada sibuk apa nih kalian? Pastinya lagi pada sibuk untuk mempersiapkan rutinitas seperti biasa ya. Setelah hari kemarin libur di hari Minggu, pastinya Senin sudah mulai beraktivitas lagi dong ya. Tapi, sesibuk apapun kalian dalam beraktivitas, jangan lupa untuk scroll HP-nya. Kunjungi channel Cublak Suweng agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Jadi, bila kalian baru banget menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe. Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Cublak Suweng tentang politik pastinya hanya untuk Anda. Nah, kali ini Cublak Suweng punya kabar terbaru ya. Kali ini dari Partai Koalisi Perubahan, yaitu Partai Nasdem yang sedang menjagokan Anies Baswedan. Nah, di sini ada survei yang menyatakan bahwa Anies Baswedan ini berhasil merebut pemilih dari Prabowo gara-gara memainkan politik Islam. Wah, apakah benar? Dan survei mana nih yang mengatakan hal itu? Kita simak yuk berita selengkapnya. Hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan bahwa adanya peralihan pendukung Prabowo Subianto Sandiaga Uno di Pilpres 2019 kemarin ke capres Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan. Salah satu faktor peralihan pendukung itu dilatar belakangi oleh pola Anies yang menjalankan politik Islam. Hasil survei SMRC ini memperlihatkan bahwa 55,5% pemilih Jokowi Ma'ruf di pemilu 2019, 20% diantaranya sekarang memilih Anies Baswedan. 44% memilih Ganjar Pranowo dan 22% memilih Prabowo. Sementara sisanya 15% menyatakan tidak menjawab. Itu untuk 55,5% pemilih Jokowi Ma'ruf ya di pemilu 2019 kemarin. Berarti tersisa 44,5% yang pasti sisanya ini memilih Prabowo Sandiaga Uno di tahun 2019 kemarin. Dan dari 44,5% ini, itu diantaranya ada 44% yang sekarang sudah memilih Anies Baswedan. Kemudian 13% memilih Ganjar dan 37% memilih Prabowo. Sisanya sebanyak 6% responden memilih untuk tidak menjawab. Nah, di sini ternyata Anies Baswedan mengambil paling banyak dari suara Prabowo Sandi di Pilpres 2019 ya, kata Saiful Mujani pada 14 Januari 2023 kemarin. Nah, wajar saja nih kalau Saiful Mujani mengatakan hal tersebut karena hampir separuh sendiri nih ya, 44% yang tadinya memilih Prabowo Sandiaga di 2019 kemarin langsung berpindah ke Anies Baswedan untuk saat ini ya. Lantas sebenarnya apa hubungannya nih dengan politik Islam yang katanya dijalankan oleh Anies Baswedan sekarang? Kita simak selanjutnya. Di sini untuk survei yang beragama Islam sama non-muslim dulu ya. Untuk 87,5% pemilih yang beragama Islam, 29%-nya ini memilih Anies, 34%-nya memilih Ganjar, 27% memilih Prabowo, dan sisanya 9% belum menentukan pilihan. Itu untuk pemilih yang beragama Islam 87,5%. Sisanya 12,5% yang jelas non-muslim ini. Di antaranya ada 19% memilih Anies Baswedan, kemudian 30%-nya memilih Ganjar, 21%-nya memilih Prabowo, tapi masih ada 30% sisa yang belum menentukan pilihannya. Nah, kok bisa nyambung ke politik Islam? Lanjut lagi yuk. Nah, di sini dipilih lagi nih, ada survei lagi dari pemilih Prabowo yang beragama Islam sekarang terdistribusi pada Anies 45%. Sedangkan untuk Ganjar 13% dan Prabowo sendiri 36%. Wah, jadi dari pemilihnya Prabowo sudah ngambil 44%, sekarang pemilih Prabowo yang beragama Islam ternyata 45%-nya juga memilih Anies Baswedan. Maka dari itu di sini
Saiful Mujani menyimpulkan bahwa Anies Baswedan telah merebut pemilih Prabowo gara-gara memainkan politik Islam. Nah, di sini Saiful Mujani juga mengatakan bahwa pada pemilu 2019 sentimen Islam itu cukup kuat pada Prabowo, tapi sekarang diganti sama Anies. Sentimen Islam pada 2019 jelas sudah berpindah ke Anies Baswedan, ujar Saiful Mujani. Dan survei ini dilakukan secara tatap muka ya pada 3 sampai 11 Desember 2022 kemarin. Sebanyak 1.220 responden pun dilibatkan dalam pelaksanaan survei ini. Margin of error surveinya dengan ukuran sampel diperkirakan kurang lebih 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Itu adalah hasil survei dari SMRC ya. Dan kabar terbaru ini ya dari pihaknya Koalisi Perubahan, apa kabar nih? Wah, kapan ini untuk mulai deklarasi ya untuk Koalisi Perubahan? Tapi sepertinya belum ada karena masih ribut masalah wakil presiden ya. Ditambah lagi ada kabar dari Partai Nasdem ya melalui politikus Nasdem yaitu Effendi Hoiri atau Gus Coy yang menggulirkan wacana bahwa yang akan dipertimbangkan untuk menjadi cawapres Anies Baswedan adalah Hovifah Indar Parawangsa atau mungkin Yeni Wahid. Nah, di sini juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Muhammad Khalid mengatakan bahwa mereka menghormati usulan Nasdem ya, kalau memang Anies Baswedan akan disandingkan dengan dua tokoh NU tersebut. Namun menurut Khalid di sini usulan Nasdem agar Hovifah dan Yeni bisa dipasangkan dengan Anies belum dibicarakan dengan tim kecil. Jadi di sini Khalid menyarankan bahwa Nasdem ini melemparkan ke tim kecil aja dulu apabila ada usulan tentang arah kebijakan koalisi 3 partai. PKS adalah parpol yang bersama Nasdem dan Demokrat sejak menjajaki koalisi pada Pilpres 2024. 3 partai itu kan telah membentuk tim kecil demi membahas detail kerjasama politik yang dinamai Koalisi Perubahan. Di sini prinsipnya PKS terbuka untuk duduk bersama mencari format terbaik bagi Koalisi Perubahan. PKS, Demokrat, dan Nasdem masing-masing punya hak menyampaikan pandangannya, ujar Khalid. PKS, ucap Khalid, mendasarkan 3 hal sebelum menyetujui sosok cawapres pendamping Anies nantinya. Pertama, pastinya calon figur pendamping Anies mampu mendukung pemenangan dan kapasitas pemimpin negara. Kedua, yang pastinya memiliki kapasitas mempersatukan dan juga yang penting pandangan capresnya dulu seperti apa, ungkap Khalid. Jadi di sini masih ada perdebatan ya tentang cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan nanti di Pilpres 2024. Jadi kita tunggu saja nih kabar selanjutnya dari Koalisi Perubahan, kapan mereka akan deklarasi, kemudian cawapresnya siapa, dan gimana nih menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar tentang video kali ini dan jangan lupa untuk LKS like, comment, share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, bye-bye.